Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 5. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Rahu yang merasa dirinya kini sudah bertambah kuat, dirinya pun kini akan melawan si Tabu. Nama lain dari Tabu ini adalah Liaoji. Bertambah kuatnya dari Rahu kecil ini karena dia sudah bisa mengaktifkan seluruh 5 indera Asura. Kemudian Tabu atau Liaoji ini merasa bahwa ini akan menjadi pertarungan yang menarik karena mereka berdua di antara Rahu dan juga Tabu atau Liaoji, keduanya sama-sama memiliki 5 indera Asura yang telah aktif dan telah menjadi kuat. Rahu pun langsung bertanya pada Liaoji, "Apa yang kamu inginkan?" Dan Liaoji pun menjawabnya, "Yang aku inginkan adalah melihat seberapa cepat kamu bisa mengalahkanku." Setelah berkata seperti itu, Liaoji pun kini langsung melompat dan dia pun kini menendang perut dari Rahu. Kemudian Rahu kini, dan terlihatlah tendangan yang dilakukan oleh si Liaoji dapat sedikit dihindari oleh Rahu. Lalu Rahu pun gini mengatakan, "Aku telah melihat melalui kecepatan ini, perut yang akurat dapat meringankan kekuatanmu. Itu tidak buruk kan?" tanya Rahu. Tapi meskipun Rahu bisa menghindari tendangan dari Liaoji, Liaoji pun kini langsung menggunakan sikutnya untuk menyerang punggung Rahu. Tak hanya itu saja, Liaoji pun kini menangkap kaki Rahu dan dia membantingkan ke tanah. Rahu yang sudah terbanting dirinya pun kini langsung berkata bahwa pertarungan dengan si Liaoji ini bisa membuatnya terus belajar akan hal-hal baru. Dan Liaoji pun mengatakan bahwa Rahu anak yang lucu. Liaoji pun kini menjambak rambut Rahu dan dia pun langsung menghantamkan kepala Rahu ke tanah. Tak hanya itu saja, Liaoji pun langsung melemparkan Rahu yang akhirnya membentur kayu sampai hancur. Rahu yang sudah dihajar habis-habisan oleh Liaoji, dia mengatakan bahwa dia akan menerima serangan ini karena serangan ini sangat menyenangkan, kata Rahu. Rahu pun langsung bangkit dan dirinya pun kini langsung bertanya pada Liaoji apakah dia adalah anak Asura pertama yang dibawa ke tempat ini untuk dihajar. Liaoji pun mengatakan bahwa dia tidak ingat. Tapi menurut Liaoji, anak Asura pertama yang bisa melawannya bertarung hanyalah Rahu. Rahu pun kini langsung menjawab perkataan dari Liaoji bahwa dirinya saat ini bisa bertahan sampai batas ini bukan karena dia lebih kuat dari anak Asura yang lain, tapi menurut Rahu pertarungan ini terlalu menyenangkan. Liaoji pun kini langsung tersenyum pada Rahu dan dia pun langsung mengatakan Asura yang bisa bersenang-senang dalam pertempuran, dia adalah Asura yang terkuat dan menurutku dia adalah dewa perang yang sebenarnya, kata Liaoji pada Rahu. Liaoji pun kini langsung melesat dan akan bertarung kembali melawan Rahu. Dia pun menggunakan sikutnya untuk menyerang wajah Rahu. Rahu yang sudah terkena serangan sikut dirinya pun masih akan dihajar oleh si Liaoji atau si Tabu ini. Dan akhirnya secara membabi buta, Liaoji pun menghajar Rahu habis-habisan. Tanpa Rahu bisa menghindari serangan dari Liaoji karena serangannya begitu cepat. Rahu pun ditinju, dilempar, diombang-ambingkan ke sana kemari yang membuat dirinya kini hanya bisa diam saja. Rahu yang dari tadi sudah dihajar kini dia merasakan bahwa gerakan dari Liaoji semakin lama semakin melambat dan tiba-tiba saja waktu pun kini berhenti. Rahu yang merasakan bahwa sekarang waktu telah berhenti, bahkan tetesan darah, aliran darah, pergerakan dari rumput dan juga tikus merah yang selalu melihat pertempuran mereka
mereka, semuanya menjadi berhenti saat itu juga. Rahu merasakan bahwa ini adalah kekuatan lain dari dirinya. Dan benar saja, Liao Ji pun kini juga berhenti untuk menyerang Rahu. Dan tiba-tiba saja, Rahu pun kini langsung berteriak bahwa pertempuran ini akan menjadi miliknya sepenuhnya. Liao Ji pun kini langsung bisa bergerak kembali, tapi dirinya bingung. Karena pada saat dia akan meninju Rahu yang ada di depannya, tiba-tiba saja Rahu sudah menghilang dari tempat itu. Dan Rahu pun kini melompat untuk menghindari serangan dari Liao Ji. Rahu yang dari tadi sudah dihajar dirinya pun kini akan membalikkan serangan dari Liao Ji. Dan Rahu berteriak bahwa dia akan membunuh Liao Ji saat ini juga. Setelah berkata seperti itu, Rahu pun langsung berlari. Begitu juga dengan Liao Ji, dan mereka berdua akan melakukan adu kekuatan. Liao Ji pun kini kembali menggunakan kekuatan tinjunya, dan tiba-tiba saja Rahu dapat menghindari tinju dari Liao Ji ini. Kemudian Rahu bisa membalikkan serangan, dan dia pun kini meninju mata Liao Ji sampai berdarah. Lalu Rahu pun kini berteriak bahwa dia akan menghancurkan otak dari Liao Ji. Tapi lagi-lagi Liao Ji masih bisa membaca pergerakan dari Rahu, dan dirinya pun kini langsung memukul Rahu sampai Rahu menghantam tanah. Tidak berhenti sampai di situ, Liao Ji pun langsung akan menggunakan kedua tangannya untuk menghancurkan kepala Rahu. Dan tiba-tiba saja Rahu bisa menghindari serangan dari Liao Ji ini. Rahu pun langsung mengatakan bahwa dirinya yang sudah bertempur ribuan kali dengan Liao Ji membuatnya bertambah kuat. Tapi lagi-lagi Rahu merasakan bahwa Liao Ji ini semakin diserang malah semakin kuat. Dan tiba-tiba saja Liao Ji pun kini sudah berada di belakang dari Rahu, dan dia pun kini langsung menggunakan kekuatan tamparan petir. Dan dia pun kini langsung menggunakan tamparan emak-emak marah yang langsung menghantam kepala Rahu sampai-sampai tulang leher dan tengkorak Rahu kini menjadi retak. Tamparan emak-emak marah yang dilakukan oleh Liao Ji ini membuat Rahu menjadi terlempar cukup jauh dari tempat itu. Rahu pun kini langsung memegangi kepalanya, dan dia merasakan bahwa saat ini tengkorak kepalanya merasa sakit. Dan tiba-tiba saja Liao Ji pun kini sudah berada di hadapan dari Rahu, dan dia pun kini menginjak punggung Rahu sampai-sampai Rahu menjadi muntah darah. Tak hanya itu saja, Liao Ji pun kini langsung memegang kepala Rahu dan akan memutuskan leher dari Rahu. Liao Ji yang sambil menginjak punggung Rahu, dirinya benar-benar akan membunuh dan mematahkan kepala Rahu dari tubuhnya. Liao Ji pun kini menarik kepala Rahu sekuat mungkin sampai-sampai kini tulang leher dari Rahu semuanya menjadi bergeser. Rahu yang tidak ingin mati lagi, dirinya pun kini langsung memberontak, dan dia pun kini langsung berusaha untuk berdiri. Dan tiba-tiba saja Rahu pun kini salto yang membuat si Liao Ji ini menjadi terpental dari tubuh Rahu. Rahu yang sudah terlepas dari tekanan yang dilakukan oleh Liao Ji, dan dirinya yang sudah bersalto di udara. Kemudian dia menendang kepala dari si Liao Ji yang membuat Liao Ji ini terlempar dan menabrak kayu di sekitar situ. Dan kini terlihatlah Liao Ji pun dia merasa kesakitan karena serangan yang dilakukan oleh Rahu. Kemudian Liao Ji mengatakan bahwa Rahu ini ternyata memiliki kekuatan yang tidak terduga. Rahu yang merasakan tulang lehernya kini patah, dia pun kini langsung mengembalikan posisi kepalanya seperti semula. Sampai-sampai terdengar suara krek 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 krek, karena tulang-tulang leher dari Rahu kini telah kembali seperti semula. Dan bahkan tulang tengkorak dari Rahu yang telah dihancurkan oleh Liao Ji kini juga kembali pulih. Rahu pun juga berusaha mengembalikan tulang punggungnya yang tadi telah patah diinjak oleh si Liao Ji. Rahu pun kini langsung mengatakan pada Liao Ji, "Hai Liao Ji, aku merasa aku bisa mengalahkanmu, tapi setiap kali aku akan membunuhmu, kekuatanmu semakin bertambah. Bagaimana caramu melakukan hal itu?" Liao Ji pun langsung menjawabnya, "Asura itu tumbuh lebih kuat dengan pertarungan, tapi aku khawatir bahwa aku tidak akan bertemu lawan yang baik. Tapi kali ini aku telah menemukan lawan yang tangguh, dan aku bisa membayangkan seberapa kuat dirimu di masa depan. Aku juga merasakan dalam pertarungan tadi bahwa semakin aku mendekati dirimu, diriku ini menjadi lebih lambat.
apa yang telah kau lakukan?" Rahu pun langsung menjawab, "Ketika panca indraku telah aktif, lingkungan di sekitarku akan menjadi melambat. Awalnya aku hanya berpikir bahwa itu perasaanku saja, tapi setelah aku mengamati, ternyata itu benar-benar mempengaruhi sekitarku. Aku tidak tahu bagaimana cara kerjanya, tapi aku merasa bahwa dengan kekuatan ini membuatku bisa menjadi orang yang paling kuat." Mendengar perkataan dari Rahu, Liao Ji pun kini menjadi tersenyum dan dia mengatakan bahwa Rahu memiliki kekuatan yang unik, dan itu adalah realisasi akhir menjadi seorang Asura. Dan kini terlihatlah Jingyi yang melihat pertarungan mereka. Dia pun mengintip dari balik pohon. Liao Ji yang melihat Jingyi, dia pun kini langsung berkata, "Hei, anak ini telah melakukannya." Dan Jingyi pun kini langsung keluar dari pohon tempat dia bersembunyi, lalu berkata hai untuk semuanya. Dan Rahu pun kini juga langsung menjawab, "Hei, apa kabar kau?" Setelah menjawab salam dari Jingyi, Rahu pun kini langsung bertanya pada Liao Ji, apakah Liao Ji akan melanjutkan pertarungan ini. Karena Rahu merasa bahwa kali ini akan menjadi pertarungan yang sebenarnya. Karena Rahu merasakan dia belum menikmati pertarungan ini untuk dirinya sendiri. Liao Ji pun kini langsung tertawa mendengar kata-kata dari Rahu. Lalu Liao Ji pun kini juga langsung menjawabnya bahwa dia akan terus bertarung sampai akhir. Bahkan Liao Ji ini berkata pada Rahu, "Ayo kita berjuang selama 100 tahun." Mendengar kata-kata itu, Rahu pun kini langsung menjadi terkejut. Liao Ji pun juga langsung mengatakan pada Rahu bahwa Rahu harus melanjutkan pertarungannya, jangan sampai berhenti. Dia juga berkata, "Carilah lawan yang lebih tinggi dan juga lebih kuat, karena hidup adalah perjuangan." Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba saja Liao Ji pun kini mengeluarkan cahaya yang sangat terang sampai-sampai membuat mata dari Rahu menjadi silau. Dan tiba-tiba saja Liao Ji pun kini menghilang. Kini terlihatlah wajah seorang wanita, dan wanita itu sedang digendong oleh si Jingyi. Dan wanita itu pun kini langsung didudukkan di kursi kematian dalam pemakaman kapal. Lalu Jingyi pun kini duduk di sebelah wanita itu. Jingyi dan Tabu atau Liao Ji adalah Asura kuno di zaman ini. Mereka telah hidup di dalam bangkai kapal selama ribuan tahun, dan mereka bisa bertahan sampai zaman ini karena mereka ingin menyampaikan sesuatu pada generasi Asura. Setelah pertarungan Liao Ji dan juga Rahu selesai, kini Rahu mencoba mencari mereka, tapi Rahu tidak menemukan mereka dimanapun, dan mereka pun menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Tapi Rahu percaya bahwa suatu hari nanti dirinya akan bertemu kembali dengan Liao Ji dan juga Jingyi. Dan kini Rahu pun keluar dari dalam kapal. Dia merasakan di dalam kapal ini telah sangat lama, tapi sebenarnya Rahu berada di dalam kapal ini hanya dalam waktu 1 tahun saja. Rahu pun keluar dari dalam kapal itu dengan kekuatan yang baru. Dirinya sekarang adalah Asura yang berbeda, dan Rahu seperti terlahir kembali. Rahu pun kini akan melanjutkan perjuangan dan juga petualangannya di dunia manusia dari waktu ke waktu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya dan apa yang akan dilakukan Rahu dengan kekuatan barunya ini? Tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye bye.